Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Hai kids, apakah ada komputer di rumah? Tahukah kids kalau komputer selalu berkembang mengikuti zaman? Pada zaman dahulu, negara-negara barat sudah lebih dahulu membuat komputer loh sebelum masuk ke Indonesia. Komputer yang kita miliki sekarang sudah masuk ke generasi kelima. Yuk kita cari bersama 5 generasi komputer. 5 generasi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Tahukah kids, perangkat komputer pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali loh. Komputer pertama digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori sehingga sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Wah, besar sekali ya. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language atau level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Komputer generasi kedua atau 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer generasi kedua mulai terpakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Transistor komputer generasi kedua membuat komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan bisa kita bawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima, sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi ini merupakan komputer yang kita gunakan. Generasi kelima ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima yaitu mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, itulah generasi komputer dari generasi ke generasi. Ternyata komputer selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!